Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu muslimah asal Lok Semawe, Aceh, yang boleh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ibu ini juga pernah belajar di pesantren selama 6 tahun, jadi ini sangat luar biasa, dan dia berencana untuk mengislamkan suaminya, lalu kemudian mereka tukar-tukaran kitab suci, tapi ternyata ia begitu tertarik dengan Alkitab dan akhirnya memutuskan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kemudian ia sempat dihina-hina, diejek-ejek, dan bahkan seorang haji pernah melempar rumahnya. Tapi ia tetap tegar, dia tetap kuat, dan di dalam perjalanan hidupnya ia merasakan kuasa Tuhan yang sangat dahsyat. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Kita dengarkan kesaksiannya berikut ini. Puji nama Tuhan, saya perkenalkan, nama saya Cut Fatmawati Mutia. Orang tua saya berasal dari Lok Semawe, dan sekarang ini saya berkediaman di Kalimantan Selatan setelah ikut Tuhan. Baik, kita akan flashback ke belakang sebelum saya ikut Tuhan. Awalnya saya tidak percaya yang namanya kekristenan atau Kristus. Nah, di awal itu saya ingin memasukkan suami menjadi seorang Muslim. Nah, di situ kita sering saling membaca, sharing, kita bertukar kitab. Nah, di situ setelah saya membaca Alkitab, saya semakin sering merasa kok gelisah hati saya ya. Ada sesuatu yang saya lihat, wow, luar biasa di Alkitab ini. Sangat tersusun rapi semuanya. Dari mulai kejadian, penciptaan, itu sangat luar biasa saya lihat. Nah, di situ saya melihat dari penciptaan manusia dengan hewan, bahkan tumbuhan, di situ kelihatan Tuhan menciptakan duluan tumbuhan dan hewan. Kenapa tidak manusia duluan ditumbuhkan, diadakan, diciptakan? Saya percaya, dan sekarang saya semakin menyadari setelah saya mengikuti pendidikan di teologi, saya semakin merasa wow, luar biasa rupanya kekristenan itu. Tuhan menciptakan makan dan minuman dulu, baru dia ciptakan manusia itu. Kalau seandainya Tuhan ciptakan manusia itu dulu, wah, bagaimana dengan makan minumnya gitu. Nah, akhirnya luar biasa. Dari yang saya lihat itu juga luar biasa. Juga ada di kesaksian saya dulu. Orang sering berkata, orang-orang yang di keyakinan saya dulu selalu berkata, orang Kristen itu mengakuin manusia sebagai Tuhan. Di situ saya melihat di Alkitab yang saya baca itu ada di firman Tuhan itu di Yesaya 41 ayat 13 yang bunyinya, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Loh, ada loh Tuhan di Alkitab itu berkata, aku inilah Allah, aku inilah Tuhan Allahmu. Kenapa saya semakin gelisah membaca itu? Sebelumnya saya juga merasakan ketakutan, di mana pada saat saya mencari kebenaran itu, saya mengalami sakit penyakit, dan saya semakin ketakutan, saya gelisah. Nanti kalau saya mati, saya mau kemana akhirnya? Siapa yang menyelamatkan saya? Siapa Tuhan saya? Di situ saya semakin gelisah, saya semakin takut. Tapi luar biasanya Tuhan itu yang saya rasakan. Hingga pada akhirnya saya mengalami Tuhan
bisa dikatakan mungkin perjumpaan saya sama Tuhan itu seperti sesaat dan seperti mimpi. Saya sebentar saya ketemu sama Tuhan. Di situ pernah saya bersaksi. Saya waktu pas saya ngurus anak keluarga sakit, saya duduk dan beberapa menit saja saya lihat sebelum saya gendong, saya lihat jam hanya beberapa menit saja. Saya mungkin saking kelelahan dan mungkin kondisi saya kena kurang sehat, saya tertidur mungkin di situ. Saya melihat ada seorang bapak-bapak sakit di depan saya dan di sebelah saya itu ada sosok seperti saya pernah dibawa ke gereja walaupun saya belum percaya Tuhan. Saya pernah ikut-ikut aja ke gereja sama suami. Suami kan berasal dari Kristen. Saya pernah ikut, tapi niat saya dekat sama suami ini kan saya mau tarik dia gitu. Nah, waktu pas saat saya tidur sesaat saja, saya melihat ada Tuhan Yesus berdiri. Tuhan, sekarang saya yakin itu Tuhan. Dia pegang tangan saya. Disuruhnya saya menyembuhkan Bapak ini dari atas kepala sampai kaki. Dia tuntun tangan saya seperti ini. Dalam nama Yesus. Lalu saya menangis di bawah kakinya. Itu sosok yang sebelah saya itu yang berjubah itu. Saya langsung menangis di bawah kakinya. Saya langsung bersujud di bawah kakinya. Saya tanya, engkaukah Tuhan itu? Dia nggak berbicara, dia cuma letakkan tangannya di kepala saya. Saya langsung menangis. Dan sesaat itu saya langsung terbangun. Saya ceritakan kepada semua orang yang berada di rumah itu. Akhirnya saya putuskan saya mau ikut Tuhan di situ. Walaupun saya sudah ikut Tuhan, wow, luar biasa saya rasakan rasanya. Bukan hanya sampai di situ saja saya ikut Tuhan selamatkan, tidak. Saya luar biasa. Saya mengalami yang namanya memikul itu kan berat pasti. Nggak ada yang namanya memikul itu ringan. Saya dihina, dicaci, bahkan saya pernah ceritakan di kesaksian rumah saya dilemparin sama seorang haji. Saya pernah mengalami itu. Tetapi saya ingin menyerahkan hati saya ingin taat sama Tuhan. Nah, setelah itu akhirnya saya mengalami yang namanya sukacita damai sejahtera. Sakit saya mulai dipulihkan. Asalkan satu, saya percaya, saya tidak berkeras hati, Tuhan pasti pulihkan. Nah, di situ luar biasanya Tuhan bekerja di dalam hidup saya. Beberapa tahun setelah saya sakit, saya dipulihkan. Saya diizinkan bersaksi itu di channel Pak Yusuf. Saya bersaksi di situ. Nah, 1 tahun setelah itu saya mengikuti pendidikan. Sekarang saya berpikir saya mengikuti pendidikan teologi. Saya berpikir saya dulu asal-muasalnya dari Muslim. Saya di pesantren 6 tahun. Dan setelah itu saya ngambil keperawatan. Terus saya tidak pernah sama sekali bermimpi saya menjadi orang Kristen. Bahkan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, saya tidak pernah berpikir sampai ke situ. Tetapi Tuhan bawa saya pada titik saat ini, saya percaya itu bukan kebetulan. Dari dalam rahim, sebelum Tuhan ciptakan, Tuhan sudah pilih saya. Saya percaya dengan iman, Tuhan pilih saya. Nah, saat saya mengikuti pelajaran teologi, saya semakin mencintai Tuhan. Saya semakin mau taat sama Tuhan. Jadi, saya semakin mau serahkan kehidupan saya kepada Tuhan. Kalau dulu saya mungkin masih mencari yang namanya harta dunia. Kalau suami kasih uang, saya masih mau tabung. Bukan berarti saya sekarang tidak tabung, bukan berarti saya tidak hikmat. Tetapi sekarang harta kekayaan bukan prioritas bagi saya. Seperti Bapak Miracle ini juga di YouTube ini juga. Sebelum saya mau bersaksi, beliau minta nomor rekening saya buat saya hidup saya setelah saya terima Tuhan, hidup saya dipelihara sama Tuhan. Jadi mohon maaf, saya bukan berarti saya itu sombong atau berkelebihan. Saya hidup pas-pasan. Sampai pada detik ini saya hidup pas-pasan, tapi saya percaya hidup saya dipelihara sama Tuhan. Jadi saya tidak berikan nomor rekening saya karena saya percaya rezeki saya itu Tuhan yang atur. Nah, setelah saya ikut sekolah teologi ini, saya semakin cinta sama Tuhan.
banyak pelajaran yang saya temui. Wah, luar biasanya Tuhan. Di kejadian saya lihat manusia jatuh dalam dosa. Di kejadian 3 itu, manusia sudah jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa sudah jatuh di dalam dosa. Tapi luar biasanya Tuhan tuh mengasihi kita. Dia malah menghampiri kita. Wow, saya mendengar itu dan saya makin rajin membaca firman Tuhan kayak gini. Wow, luar biasanya Tuhan Yesus ini. Orang berdosa dia hampiri. Adam, di mana kau? Di mana engkau? Tuhan yang menghampiri. Wow, luar biasa. Tuhan yang nan jauh di sana, dia datang menghampirin kita. Saya merasakan luar biasa Tuhan. Di dalam hidup saya juga seperti itu. Jadi saya tetap berpegang teguh. Saya mau taat sama Tuhan. Saya mau dididik Tuhan. Sampai pada detik ini saya tahu saya belum punya ilmu Tuhan. Saya mau Tuhan didik dan saya mau Tuhan pakai saya. Banyak jiwa-jiwa yang ya mungkin mereka, saya percaya dengan iman saya, mereka banyak ingin kenal Tuhan. Tetapi seperti saya dulu, masa-masa saya dulu, untuk hal-hal yang ingin kita ketahui seperti dulu almarhum ayah saya, kita nonton TV aja yang ada santapan rohani dulu di zaman TVRI ada santapan rohani. Ayah saya langsung bilang tutup itu TV, matikan. Jadi kabar itu tidak sampai ke kita. Nah, di sini saya percaya, saya di sini bukan kebetulan Tuhan buat saya di sini. Dengan iman saya percaya Tuhan inginkan saya di sini dan Tuhan inginkan banyak jiwa-jiwa yang juga selamat seperti saya. Nah, untuk kita selamat, kita juga tidak boleh menutup diri. Seperti saya dulu. Mungkin kalau saya dulu menutup diri saya, mungkin sampai saat ini saya tidak selamat. Tetapi saya percaya itu anugerah kan ada dalam diri saya. Keselamatan itu anugerah. Dan respon kita, apakah kita mau selamat? Saya meresponi panggilan Tuhan itu. Saya meresponi di hati saya, Tuhan, saya mau diselamatkan. Karena untuk saya kembali ke ajaran yang dulu, saya sudah tidak percaya dengan luar biasanya yang saya dapatkan di keyakinan saya sekarang ini. Saya percaya Kristus, dia sanggup memelihara kehidupan saya. Saya mau saksikan luar biasanya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. Saya punya anak 2. Yang satu, ini baru 1 minggu yang lalu, dia lulus Pantohir Pusat. Seorang TNI, saya nggak sebutkan namanya, mohon maaf. Anak saya yang pertama, luar biasa, itu juga dari Muslim anak saya. Saya selalu bawa anak saya itu dalam doa saya, dan kami selalu buat mesbah doa di rumah. Setiap jam 4 pagi saya lihat anak saya sudah ambil doa penyembah, yang luar biasa. Dia juga takut akan Tuhan, dan saya percaya dia juga pilihan Tuhan. Waktu pas saat dia mau masuk mendaftar jadi seorang angkatan, banyak gesekan-gesekan di luar sana. Karena kondisi kami juga mungkin tidak semapan orang. Kami hanya cukup saja untuk kehidupan kami. Baik buat sesuatunya, kami tidak ada berlebihan. Jadi pas saat anak saya mau daftar, luar biasa tantangan yang kami rasakan. Orang mengecilkan kami, bahkan berkata, kalau nggak punya uang, nggak usah coba-coba masuk angkatan, katanya. Nggak akan lulus itu. Tapi saya dengan iman, saya bilang, Tuhan kami luar biasa, saya bilang. Dan saya kuatkan kepada anak saya, melangkah bersama Tuhan, dengan iman. Kamu punya Tuhan yang sanggup membela kamu. Dari awal anak saya mendaftar, itu kami melangkah dengan iman dan kami percaya penyertaan Tuhan ada sampai pada hari ini. Dari tahap demi tahap, proses itu akhirnya anak saya lulus. Dari sekian puluh orang, akhirnya dia lulus dan dia diberangkatkan ke daerah Tarakan.
itu hanya mereka sisa 4 orang. Di situ dia bilang, Mak, saya sebentar malam atau besok malam saya akan kami ada seleksi pantohir daerah. Saya bilang, iya, dalam nama Yesus sama-sama kita berdoa, kita meminta sama Tuhan. Saya bilang gitu. Dan saya bawa pergumulan itu dalam doa puasa untuk anak saya. Karena hal-hal yang seperti itu, keinginan kita hanya bisa dilakukan dengan doa dan puasa. Saya bilang, dengan doa dan puasa kami lakukan. Saya doa pada malam hari itu. Saya lihat anak saya itu duduk di tengah lapangan. Pertama, saya sudah lihat Tuhan sebelum saya terima Tuhan. Yang kedua, di situ saat saya doa penyembahan, saya melihat anak saya duduk di tengah lapangan dan anak saya bersandar dengan sesuatu yang besar di belakang. Saya tidak tahu itu apa, tapi saya terus dalam doa saya itu saya doa dalam penyembahan saya bilang sambil saya bilang haleluya, haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Tapi saya melihat dalam penyembahan saya itu saya melihat anak saya bersandar sama sesuatu besar di belakangnya. Terus saya terus doa, Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Itu apa? Saya berkata sambil doa itu saya berkata, mata saya terpejam, tapi hati saya melihat. Saya bilang, itu apa Tuhan? Itu apa Tuhan? Anak saya bersandar sama apa? Saya takut anak saya jauh dari saya. Saya takut dia bersandar dengan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Saya takut anak saya jatuh dalam iblis, saya bilang gitu. Anak saya takut, saya sangat takut. Karena anak saya tidak seperti anak pemuda yang lain yang main ke kafe, teman. Anak saya anak rumahan. Jadi saya merasa takut anak saya itu bersandar dengan apa. Tetapi Tuhan berkata, saat saya penyembahan, Tuhan berkata, itu aku, kata Tuhan. Saya langsung jawab, haleluya Tuhan, Engkau hebat, Engkau luar biasa, Engkau menyertai anakku sampai pada detik ini. Langsung saya selesai saya tutup doa penyembahan, saya kirimkan lihat WA, voice, saya bicara sama anak saya, Abang, tadi pas saat Mama doa penyembahan, Mama lihat Abang bersandar sama sesuatu. Itu tadi saya kirim juga sama Pak Miracle, saya kirim juga sama Bapak ini kan di channel YouTube-nya ada, saya kirim tadi via WA. Itulah yang pembicaraan saya sama anak saya melihat luar biasa kenyataan Tuhan. Belum sampai situ lagi, masih ada lagi. Ternyata setelah diberangkatkan anak saya ke Jawa untuk pantohir pusat, itu begitu banyak, ratusan orang, 800 lebih mereka saingan se-Indonesia. Dan yang berhasil sekitar 700-an orang di situ. Saya terus bergumul dalam doa dan puasa. Kami nggak punya apa-apa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan dari awal Tuhan kami melangkah Tuhan. Kami tidak punya apa-apa Tuhan. Kami cuma punya hati untuk Kau Tuhan. Kami mau taat. Kami tidak mau cari dunia ini lebih dari kami mencari Engkau. Karena saya percaya kata firman Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu akan dicukupkan. Jadi kami terus beriman, kami sekeluarga selalu beriman. Kami mau belajar taat sama Tuhan. Tapi kami karena masih di dunia, kami tetap mau berusaha untuk kehidupan saya dan anak-anak beserta suami saya. Jadi waktu pas saat untuk pantohir pusat, di situ saya melihat luar biasanya Tuhan. Saya doa di siang hari, setelah doa puasa saya pulang, saya doa di siang hari, pulang kuliah, saya pulang ke rumah. Saya menangis, hati saya luar biasa, saya menangis, saya sedih. Katanya di situ nanti masih ada lagi yang digugurkan, ada yang digugurkan lagi dari kota saya kan sekarang berada di Kalimantan Selatan, dari Banjarmasin katanya 4 orang, akan ada yang digugurkan 3 orang lagi. Saya menangis Tuhan, saya menangis, ada 1 orang yang mau digugurkan, jadi sisa 3 orang katanya. Jadi saya menangis Tuhan, saya nggak apa-apa Tuhan, hancur Tuhan, tapi saya tidak sanggup melihat anak saya menangis. Sebagai seorang ibu, saya tidak sanggup melihat anak saya kecewa. Apalagi saya percaya dari awal mulai anak saya melangkah mendaftar. Anak saya mendaftar dengan iman. Saya selalu katakan dengan iman, nak. Walaupun saya terkadang saya rapuh, saya sebagai manusia
saya takut. Dan saya selalu menguatkan anak saya bawa dari Muslim ke Kristen. Saya selalu menguatkan, kita punya Tuhan yang luar biasa, selalu nak andalkan Tuhan. Jadi setiap hari itu anak saya, pagi sore, nak minta ayat, saya kirim ayat. Setiap mak minta ayat, saya doa Tuhan, saya kirim ayat untuk menguatkan anak saya di sana. Nah, pada Pantohir Pusat, saya pulang dari kuliah, pulang dari kampus, saya ambil doa lagi di kamar, saya menangis, Tuhan, aku mau lihat lagi Engkau ada di situ, Tuhan, beserta anakku seperti yang aku lihat di Pantohir daerah, Tuhan. Saya mau melihat Engkau lagi, Tuhan. Saya tidak mendapatkan Tuhan di situ. Saya terus menangis. Saya menangis, Tuhan. Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi di dalam hidup kami semua. Terus pas doa malam saya biasa doa malam itu bersama anak saya yang kecil, yang bungsu. Kami doa malam. Karena pada saat itu saya banyak tugas dari perkuliahan saya. Saya bilang sama anak saya, kita doa malam ini, doa penyembahannya nggak usah terlalu lama karena tugas banyak dan harus dikumpulkan. Jadi saya doa, saya buka doa untuk malam itu, terus saya angkat pujian, penyembahan. Di situ penyembahan saya coba lagi, Tuhan, aku rindu, Tuhan, aku mau lihat lagi Engkau ada bersama anakku, Tuhan. Saya tidak melihat juga. Saya tidak melihat. Saya tutup doa penyembahan. Saya mulai doa. Saya tutup penyembahan, saya mulai doa. Saat saya angkat doa, saya doakan untuk saya pribadi, anak saya. Biasanya yang kecil saya doa dulu. Saya pribadi, anak saya yang kecil, terus saya lanjut ke yang besar. Di situ saya memang benar-benar, saya nggak tahu apa yang saya rasakan. Saya lihat ada Tuhan duduk menghadap gerbang masuk di mana tempat pengumuman yang akan dilaksanakan besok harinya. Di situ saya melihat Tuhan duduk, dia menghadap ke situ, pakai jubah putih, pakai sal, pakai apa ini saya bilangnya, sal ini mungkin ya. Terus dari samping posisi saya itu di samping, saya melihat itu Tuhan di antara lain. Suami saya ada di sana, suami saya ada di Jawa. Lalu selesai itu doa penyembahan, saya sampaikan kepada suami saya. Tadi ada saya kirim juga ke Bapak di Miracle ini, di channel ini saya kirim juga tadi sama suami saya. Kalau di situ ada Tuhan, itu malamnya sebelum pengumuman besok, saya sampaikan Tuhan menyertai. Puji Tuhan, waktu pas besoknya saya dapat kabar anak saya lulus. Jadi saya bilang, luar biasanya Tuhan. Luar biasanya Tuhan di dalam hidup kami. Hanya satu, serahkan diri kita kepada Tuhan. Jangan cari hal-hal yang melebihi apa yang kita cari kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Tuhan pasti pelihara kehidupan kita. Luar biasa saya rasakan saat ini saya rasakan luar biasa Tuhan itu sangat mengasihi kami. Anak beranak kami sangat dikasih. Jadi hidup kami punya komitmen sama Tuhan. Tuhan, kami mau taat sama Engkau. Pakailah kami seturut apa yang Engkau inginkan, Tuhan. Inilah hidup kami. Jadi, inilah kesaksian saya pada malam hari ini. Demikian video ini saudara-saudara, semoga dapat bermanfaat, semakin menguatkan kita, semakin membuat kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan tetap berpegang pada iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa hanya di dalam Kristuslah ada keselamatan, dan di luar Kristus itu tidak ada keselamatan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.